Fabio Di Giannantonio gabung tim Valentino Rossi, siap gaspol di tes Valencia. Ada kabar baik dari pebalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio. Setelah dikabarkan tak memiliki tim untuk MotoGP 2024, kini ada perkembangan dari pebalap nomor 49 itu. Manajer Fabio Di Giannantonio, Diego Tavano menyatakan ada sesuatu terjadi usai kemenangan Di Gia di MotoGP Qatar pekan lalu. Tavano mengaku pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan VR46 Racing Team. Saya akhirnya melihat titik terang setelah periode yang cukup sulit, penderitaan ini tidak mudah untuk dijalani, ucap Diego Tavano dikutip pikiranrakyat.com dari Crash pada Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Lebih lanjut, Tavano menyatakan jika tadinya VR46 Racing Team ingin merekrut rider Moto2, Fermin Aldeguer. Tapi ternyata tak mudah mendapatkannya. Di sisi lain, pemilik tim Moto2 Speedup, Luca Boscoscura ingin mempertahankan posisi Aldeguer. Bahkan muncul isu jika sang pebalap dapat tawaran kursi pramak Ducati di MotoGP 2025. Saya rasa ada kemungkinan. Kami ngobrol dulu dengan VR46. Saya optimis, ucap Diego Tavano. Tanggapan Di Gia sendiri mengaku bangga dengan torehannya. Apalagi setelah kemenangan indahnya di sirkuit Lusail, ia dibela langsung oleh bos Ducati, Paolo Ciabatti. Saya sangat bangga atas kata-kata Paolo, dia selalu baik kepada saya. Saya senang, ujar Giannantonio. Meskipun masih belum mendapatkan tim untuk MotoGP musim depan, Di Gia mengaku optimis akan dapatkan tim balap. Bahkan ia sudah mempersiapkan baju balap untuk ikuti tes Valencia usai musim 2023 berakhir. Namun, bisa dikatakan bahwa saya datang ke sini membawa baju balap dan helm untuk tes pada Selasa. Kami sedang mengerjakan suatu hal yang keren. Kami punya peluang bagus untuk ikut tes pada Selasa, juga punya peluang lebih besar untuk tetap ada di grid tahun depan, ujarnya. Di Gia memang belum resmi bergabung dengan VR46 Racing Team. Tapi ia sudah memberikan kode keras gantikan Luca Marini yang pindah ke Repsol Honda. Mereka VR46 Racing Team bergabung di Moto3, lalu ke Moto2, dan MotoGP. Mereka selalu tampil baik di setiap kelas. Jadi, ini berarti mereka tim yang sangat baik. Ini bisa jadi pengalaman dan tantangan mengagumkan. Ini juga akan jadi kans baik bagi saya untuk belajar banyak hal, ucapnya. Kode keras bela tim Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio siapkan baju balap untuk tes Valencia. Fabio Di Giannantonio sumringah menghadiri jumpa pers MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Kamis 23 November 2023. Ia memberi kode keras akan bergabung dengan Muni VR46 Racing Team karena membawa baju balap khusus untuk tes pramusim pada tanggal 28 November tahun 2023 nanti. Usai terdepak dari Gresini Racing untuk memberi jalan kepada Marc Marquez, nasib Di Gia sempat terkatung-katung. Sempat jadi opsi Repsol Honda, ia malah kalah saing dengan Luca Marini. Ia juga sempat dapat penolakan dari VR46, yang mengaku lebih menginginkan rider muda dari Moto2. Namun, VR46 tampaknya berubah pikiran sepekan terakhir, terutama di Qatar, usai Giannantonio naik podium di sprint dan meraih kemenangan sensasional di Grand Prix. Meski belum ada pengumuman resmi dari VR46, Giannantonio mengaku kansnya bertahan di MotoGP kini membesar. PD bakal ikut tes Valencia. Giannantonio juga mengaku tersentuh oleh kata-kata Sporting Direktur Ducati Corse, Paolo Ciabatti, yang merasa tak terima bahwa rider Italia itu tak punya tim pada 2024. Saya sangat bangga atas kata-kata Paolo, dia selalu baik kepada saya. Saya senang, ujar Giannantonio. Namun, bisa dikatakan bahwa saya datang ke sini membawa baju balap dan helm untuk tes pada Selasa. Kami sedang mengerjakan suatu hal yang keren. Kami punya peluang bagus untuk ikut tes pada Selasa, juga punya peluang lebih besar untuk tetap ada di grid tahun depan, lanjutnya. Giannantonio belum mau gamblang mengaku akan membela VR46. Namun, ia tak memungkiri bahwa bergabung dengan skuad Valentino Rossi, meski ia bukan anggota VR46 Riders Academy, merupakan sebuah kehormatan. Pasalnya, tim tersebut langsung garang sejak menjalani debut MotoGP pada 2022. Kagumi kinerja VR46 Racing Team, mengingat motor itu adalah satu-satunya motor yang tersedia, jadi sekalinya Luca merilis pengumuman resmi, ujar Giannantonio sembari tertawa.
Sudah jelas mereka tim hebat. Saya tak pernah menepis fakta bahwa kinerja mereka di balik layar, termasuk lewat akademi, sangat menakjubkan. Mereka bergabung di Moto3, lalu ke Moto2, dan MotoGP. Mereka selalu tampil baik di setiap kelas. Jadi, ini berarti mereka tim yang sangat baik. Ini bisa jadi pengalaman dan tantangan mengagumkan. Ini juga akan jadi kans baik bagi saya untuk belajar banyak hal, tutupnya. Meski bukan merupakan anggota VR46 Riders Academy, Giannantonio sendiri sering diundang oleh Rossi untuk mengikuti balapan flat track, La 100 km dei Campioni, yang digelar setiap akhir tahun di Motor Ranch, Tavulia, Italia. Keputusan bos Honda Jepang, Davide Brivio dalam list teratas rumor pengganti Alberto Puig 2024. Tanpa kita ketahui ternyata selain perubahan pembalap di mana Marc Marquez akan berpisah dengan HRC di akhir musim ini, bisa dibilang perombakan struktural besar-besaran memang sedang melanda HRC MotoGP. Dimulai dari Takeo Yokoyama yang digantikan oleh sosok berpengalaman dari Suzuki yakni Ken Kawauchi, lanjut hilangnya sosok Shinichi Kokubu yang sementara digantikan oleh Sato San plus rumor next penggantian Kuwata. Dan hal itu tidak hanya berhenti di sana. Perintilan kecil akar rumput dari tim menyebutkan bahwa Javier Ortiz mengikuti Marc ke Gresini Racing. Lalu manajer marketing Repsol Honda, Hector Martin, kini pindah ke klub sepak bola RCD Mallorca dan mengambil posisi direktur komunikasi dan media di sana. Kalau sudah hampir semua begini banyak netizen mengarahkan pandangan ke sosok Alberto Puig yang walaupun kata Marc Marquez merupakan sosok yang sangat disukai pembalap, namun di mata netizen memang berlumuran tragedi besar kegagalan memimpin Honda. Alberto Puig sendiri mengatakan masih memiliki kontrak dengan HRC sampai dengan akhir tahun 2024. Saya punya kontrak untuk tahun 2024, Anda harus bertanya kepada mereka di atas sana, tambahnya sambil menunjuk ke lantai pertama truk kantor HRC, tempat para manajer puncak HRC Jepang berada. Terlepas dari klarifikasinya di atas padok MotoGP Valencia 2023, riuh rendah bergosip mengenai rencana restrukturisasi yang juga akan menyentuh Puig. Sementara ini informasi unofficial yang paling kencang suaranya menyebutkan bahwa sosok Davide Brivio berada di list teratas jika benar Alberto Puig akan digantikan. Dan ini jelas akan membuat HRC sangat bernuansa Suzuki. Bisa dibayangkan akan ada Trisula Joan Mir, Ken Kawauchi serta Davide Brivio di masa depan HRC. Namun begitu, ketika dikonfirmasi mengenai rumor ini, Davide menjawab apakah saya akan mempertimbangkan tawaran pekerjaan. Sulit untuk menjawabnya karena saya harus tahu siapa yang bertanya dan apa kemungkinan tawarannya. Saya tahu ada spekulasi saat ini, tapi saya punya pekerjaan di Alpine untuk tahun depan. Saya senang di sini dan saya tidak memikirkan pekerjaan lain, posisinya akan diganti. Kemungkinan Alberto Puig akan dimutasi, menyeberang ke WSBK HRC tim sebagai pengganti Leon Camier. Luca Marini antisipasi pengumuman resmi, menuju Repsol Honda di MotoGP 2024, siap geber mesin baru RC 213V. Dengan tes MotoGP Valencia yang semakin mendekat, spekulasi mengenai kepindahan Luca Marini ke Repsol Honda masih belum mendapat konfirmasi resmi, akan tetapi tanda-tanda kepindahan Luca Marini hampir ideal 99%. Meski demikian, Marini memberikan klarifikasi bahwa segala sesuatunya masih berada pada jalur yang tepat untuk menggantikan Marc Marquez pada musim 2024. Marini menyampaikan bahwa ia berharap pengumuman akan segera dilakukan, namun ia mengakui keterbatasannya untuk memberikan informasi lebih lanjut saat ini. Ia menegaskan bahwa kita akan melihat perkembangan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan bahwa impian untuk bergabung dengan tim pabrikan selalu menjadi cita-citanya, dan menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah. Marini juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim VR46 dan semua yang terlibat dalam perjalanannya, termasuk pengalaman berkompetisi di Moto2. Itu adalah perjalanan yang luar biasa bersama VR46. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim, juga Moto2 di masa lalu. Saya menikmati setiap momen dan ingin menikmatinya akhir pekan lalu di Valencia, tambahnya. Meski belum ada kepastian mengenai pengumuman resmi, Marini menekankan bahwa ada peluang yang baik bagi dirinya dan ia akan berusaha memberikan yang terbaik. Luca Marini mengaku tak sabar, langsung rasakan sensasi mesin baru RC 213V yang akan dites pada hari Senin di sirkuit Valencia pasca MotoGP Valencia berakhir.
Dengan potensi kepindahan Marini ke Repsol Honda, pemenang di Qatar, Fabio Di Giannantonio, diperkirakan akan mengambil alih peran Marini di tim VR46 pada tahun mendatang. Spekulasi ini semakin menambah ketegangan jelang musim balap MotoGP 2024. Fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.